Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Surya Safari, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM. Kali ini saya Alvin yang dari AM124 dengan NIM 246 22010027 akan menjelaskan apa itu tren analisis. Oke, sebelum masuk mungkin teman-teman di sini banyak yang penasaran bagaimana sih rasanya menjadi manajer SDM dan manajer HRD. Bagaimana mereka bisa mengungkapkan pendapat, dan bagaimana cara mereka mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Jadi, mereka mencari semua jalan keluar itu melalui data di masa lalu, dengan menggunakan trend analisis adalah salah satu caranya. Sekarang kita lanjut. Pertama adalah pengertiannya. Analisis tren sendiri adalah proses memeriksa data di masa lalu untuk memprediksi permintaan di masa depan, dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data. Pola ini diidentifikasi dan dapat memengaruhi kebutuhan di masa mendatang. Kita ambil contoh di sini ada dua skema ya, bagaimana seseorang manajer bisa menentukan baik buruknya. Pertama adalah tingkat ketidakhadiran setiap tim di organisasi saya. Di sini seseorang manajer bisa menentukan apakah anggota timnya sudah cukup efektif atau belum dari tingkat ketidakhadirannya. Jadi tingkat ketidakhadiran di sini seseorang manajer bisa mendapatkan dari data masa lalu, bisa berupa data dari mesin absen dan sebagainya macam. Lalu untuk menyebab ketidakhadiran, di sini seseorang manajer bisa menilai apakah tim di organisasinya itu cukup relevan dan cukup efektif bekerja di organisasinya. Karena terkadang banyak alasan penyebab ketidakhadiran yang tidak masuk akal, seperti telat bangun dan sebagainya macam. Kita lanjut lagi, di sini adalah alasan mengapa tren analisis menjadi sangat penting. Kebetulan dari hasil pencarian saya menemukan setidaknya 3 poin utama, yaitu evaluasi kinerja, peramalan, dan perencanaan strategis. Pertama, kita masuk dari evaluasi kinerja. Di sini evaluasi kinerja adalah melacak kemajuan menuju tujuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Menurut saya, evaluasi kinerja ini sangat penting karena kita bisa mengetahui apa kelemahan dan kekuatan kita. Kita juga cuman tidak meningkatkan apa kekurangan kita, tetapi kita bisa meningkatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Karena tidak semua kelemahan itu bisa ditingkatkan, tetapi kita bisa menutupi kelemahan dengan meningkatkan kekuatan. Lalu kita masuk ke peramalan. Di sini seseorang menjadi bisa memberikan wawasan tentang tren perkembangan di masa depan. Lalu poin terakhir ini poin paling penting menurut saya yaitu perencanaan strategis. Di sini seseorang bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul. Nah, menurut saya, kenapa perencanaan strategis menjadi paling penting? Karena setelah kita mengevaluasi kinerja, kita bisa memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan. Dan melalui peramalan, kita bisa mengetahui kira-kira tren apa yang terjadi di masa depan. Dan dari perencanaan, kita bisa merencanakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Oke, kita lanjut sekarang ke poin berikutnya, yaitu komponen-komponen dalam analisis tren. Sebetulnya analisis tren sendiri itu sangat luas, cuman karena kita di sini dalam konsep dan dalam topik adalah SDM khususnya, di sini kita mendapatkan 4 komponen utama, yaitu tren tenaga kerja, pasokan, permintaan, dan kesenjangan. Kita masuk ke tren tenaga kerja. Data ini mencakup klasifikasi pekerjaan, pendidikan, keterampilan, jenis kelamin, usia, dan tingkat pergantian karyawan. Nah, di sini seorang manajer bisa mencari kira-kira klasifikasi pekerjaan, pendidikan, keterampilan, jenis kelamin, usia, dan tingkat pergantian karyawannya. Semisal seseorang manajer, oh, sepertinya untuk tim finance dia memerlukan anggota pajak baru, tim pajak baru. Tentu dia memerlukan seseorang dengan latar belakang pendidikan pajak, lalu keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu di sini adalah pasokan, melibatkan penilaian pasokan tenaga kerja organisasi berdasarkan demografi tenaga kerja. Dari sini seseorang manajer bisa melihat apakah pasokan yang tersedia itu sesuai dengan tren tenaga kerja yang dia perlukan. Kita masuk ke yang ketiga, permintaan. Melibatkan analisis permintaan pasar dan apakah jumlah staf organisasi dapat memenuhinya. Dan terakhir adalah kesenjangan. Mengidentifikasi apakah keterampilan dan kemampuan staf yang ada mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Setelah seseorang manajer itu memilah SDM-nya, dia bisa mengidentifikasi kira-kira apakah orang ini bisa menutupi apa kekurangan dari perusahaan sehingga
lowongan yang dia masuki atau pekerjaan yang dikerjakan itu memang sesuai dengan dia atau tidak. Oke, kita lanjut. Adapun beberapa faktor tren analisis. Di sini saya menemukan ada tiga ya, khususnya. Pertama dari tren bisnis, berkaitan dengan kondisi pasar dan perkembangan dunia bisnis. Kalau kita ambil contoh di masa sekarang, yang lagi booming itu hantavirus. Tentu tren bisnisnya adalah bisnis kesehatan. Nah, di saat-saat seperti ini, tentu seperti rumah sakit dan apotek itu membutuhkan karyawan lebih banyak. Kita lanjut ke poin kedua di sini pertumbuhan perusahaan. Melihat perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk pertumbuhan perusahaan ini bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi internal dan di sisi eksternal. Untuk dari sisi internal, seseorang manajer khususnya bisa melihat apakah dia memang memerlukan SDM tambahan dan apakah SDM tersebut patut dan perlu dipertahankan. Untuk dari sisi eksternal, mungkin seseorang yang ingin melamar kerja bisa menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk dimasuki atau tidak. Lalu kita masuk ke intensitas tenaga kerja. Melihat apakah pekerjaan masih membutuhkan banyak tenaga manusia atau mulai digantikan oleh teknologi dan mesin. Di sini kita bisa ambil contoh itu adalah pekerja-pekerja pabrik. Nah, seperti yang kita tahu seperti di Cina untuk pabrik-pabrik mobil sudah banyak mulai digantikan oleh mesin. Sehingga untuk permintaan pasar pekerjaannya itu cukup menurun ya. Kita lanjut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tren analisis di sini ada dua, sederhana dan mudah digunakan. Metode ini relatif mudah dipahami dan tidak memerlukan perangkat lunak yang sangat kompleks. Lalu bisa membantu perencanaan strategis, memungkinkan perusahaan mengantisipasi kebutuhan staf untuk jangka panjang. Lalu untuk kekurangan di sini kita ambil dua juga, yaitu tidak cocok untuk perubahan cepat. Jadi tren analisis ini sendiri tidak cocok dan kurang efektif jika perusahaan sedang mengalami perombakan struktur dan perubahan strategi bisnis. Dan untuk kekurangan terakhir adalah akurasi terbatas pada data historis. Jika data historis tidak lengkap atau akurat, hasil proyeksi kebutuhan SDM juga akan menjadi tidak akurat. Karena tren analisis ini itu mengambil data dari masa lalu, sehingga dia sangat ketergantungan dengan data masa lalu. Sekarang, ini adalah contoh panjangnya, contoh tren analisis. Sebuah toko retail mungkin memperhatikan bahwa penjualan meningkat 2 kali lipat selama musim liburan. Para pemimpin menganalisis tren ini selama beberapa tahun. Kemudian, toko tersebut dapat memprediksi kebutuhan akan staf sementara tambahan dari bulan November hingga Januari. Untuk contoh nyatanya di sini kita bisa mengambil contoh dari Asia Heritage. Mungkin teman-teman di sini ada yang melihat poster lowongan pekerjaan bagi anak-anak muda, khususnya yang masih sekolah, lowongan part-time. Biasanya itu ada untuk Idul Fitri atau Imlek. Karena untuk wisata-wisata keluarga, khususnya Asia Heritage, seperti teman-teman tahu akan sangat ramai di bulan-bulan liburan. Oke, cukup sekian penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.